Sampurasun. Salam damai seluruh alam. Saudara-saudari Beraya Reja Rahasia, Beraya Channel Sanggama, berjumpa lagi dengan saya Reja Rahasia di Channel Sanggama. Dan konten kali ini saya akan membahas mengenai kesadaran energi. Walaupun di luar sana seolah seperti dipisahkan, ada kesadaran, ada energi. Nah, ini bahan referensi ngolah pikir bersama Reja Rahasia di konten channel YouTube terbaru Sanggama. Sebelumnya, subscribe, tekan logo lonceng, like, comment, share, dan terus dukung saya dengan subscribe, tekan lonceng, like, comment, dan share tersebut agar saudara-saudari dan Beraya Reja Rahasia bisa terus menyaksikan konten terbaru di channel Sanggama. Hatur nuhun yang sudah setia dan sampai detik ini tetap menonton konten Sanggama untuk mendengarkan ataupun menyimak tentang kesadaran energi. Saat ini begitu banyak orang, siapapun dari kalangannya, dari agamawan, budayawan, atau kepercayaan, keyakinan apapun yang menyampaikan tentang energi dan kesadaran. Wah, di sosmed sudah bejibun, sudah banyak sekali berbicara kesadaran dan juga energi. Nah, saatnya saya Reja Rahasia menyampaikan di channel Sanggama tentang kesadaran energi. Ini berkorelasi dengan kelas nanti di bulan Desember, 13-15 Desember, saya akan mengadakan kelas bimbingan bersama, yaitu aktivasi astra kejiwaan. Yang 3 poin utama yang diaktifasi adalah kesadaran energi, energi diri, lalu ada penyembuhan mandiri. Nah, sekarang kita bahas dulu kesadaran energi. Saya lebih utama tertarik terlebih dahulu membahas energinya dulu. Energi ini adalah sebuah kalimat atau kata yang diadopsi dari istilah luar negeri atau dari manca, bukan asli dari Nusantara yang sekarang sudah dipakai banyak. Bahkan energi sendiri diadopsi dari luar negeri, dari mancanegara. Di Indonesia menjadi terpecah-pecahkan lagi. Berbicara energi hanya pada ranah supranatural, metafisika, ataupun spiritual. Kita bedah kata dulu. Energi asalnya dari luar negeri. Di mana ketika kita bicara energi, kalau dalam pengkajian saya, ketika diselaraskan dengan nama asli energi dari Nusantara, yaitu daya. Di kita ada daya, ada astra, ada sakti. Nah, ketika dikatakan energi, lalu dipanggil seperti energi, dan semua menyebutnya energi, maka kata kalimat asli dari Nusantara pun hilang. Namun tidak apa-apa, karena dari situ kita bisa mengkaji keaslian nama energi setiap daerah. Di Nusantara ada daya, ada sakti, ada astra, di Arab Saudi ada baraka, di Thailand ada kedam, dan lain sebagainya. Ketika kita bicara energi, maka itu berkorelasi dengan apa? Emosi. Di mana emosi sendiri sering disalahartikan seolah-olah emosi hanya marah, amarah. Padahal emosi melibatkan bahagia, senang, gembira, takut, khawatir, marah, malas. Itu emosi. Karena E-nya adalah energi, mosi atau motion. Emotion adalah pergerakan energi. Jadi ketika energi bergerak kepada pikiran dan perasaan, tergantung perasaannya seperti apa, pikirannya seperti apa. Kemelut pikiran, kalutnya perasaan, muncullah jenis energi yang disebut emosi. Dan energi itu kalau saya temukan saat ini baru ada 2 klasifikasinya, elektro dan magnetis.
Maka ketika bicara energi, sudah pasti ada elektronnya, ada magnetisnya. Magnetis meliputi dua kutub, frekuensi dan vibrasi, positif dan negatif, maskulin dan feminin. Itulah kenapa di Nusantara, terutama sekarang sudah menjadi Indonesia, kita paling lebih cepat terpengaruh oleh unsur alamnya, karena kita melintasi garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa ini meliputi atau poin utama di mana gelombang elektromagnetisnya paling besar, paling dahsyat. Dan kita dikelilingi oleh ring of fire atau gunung-gunung berapi. Struktur alam secara geologis, geografis sangat mempengaruhi tumbuh perkembangan manusia yang ada di daerah tersebut. Itulah kenapa kalau kita pakai istilah energi, yang itu dari mana ditemukan oleh bangsa luar, ketika digunakan oleh kita, ada struktur dari hormon sel kita yang asli, itu jadi berubah, cenderung menjadi lebih tabrakan. Padahal kalau kita menggunakan kata daya, nantinya kita akan bisa ada swadaya, memiliki daya cipta, daya karsa. Lalu si daya ini ketika masuk lagi ke satu lagi istilah yang lebih dalam adalah aji. Kita banyak mengenal ribuan, mungkin jutaan, kurang lebih sangat banyak kita disebut ajian. Ketika bicara ajian, aji, maka kita selayaknya mengkaji. Ajian Batara Karang, ajian Lembu Saketeng, ajian Nawarontek, Pancasona, ajian apapun termasuk santet. Yang dimana itu semua diambil dari bangsa kita, dibawa ke mancanegara, dirubah oleh mereka. Dibawa lagi ke sini dengan nama baru, hipnoterapi. Di kita ada yang lebih dahsyat, gendam, dan lain sebagainya. Mindfulness, di sini ada yang lebih dahsyat, apa? Cipta rasa. Maka istilah yang lebih dekat dan lebih sesuai atau pas, sehingga tidak menyebabkan kekacauan di struktural neuron otak kita, hormon-hormon di tubuh, menggunakan daya, ada swadaya. Karena kita semua ini diliputi dan ada pada pusaran sumber energi atau mahadaya. Bagaimana ketika mendengarkannya? Lebih bereaksi di tubuh kata-kata pusaran energi atau mahadaya? Dan semua adalah mahadaya. Kita ada karena daya, dan mahadaya ini meliputi semuanya. Bukan hanya pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, tapi batu pun memiliki daya. Tumbuhan, tanah, angin, air, api diliputi oleh daya karena kita ada pada ruang daya. Daya ada sesuatu yang tidak terbatas, limitless. Semakin luas, semakin diketahui, makin tidak diketahui. Dan dayalah sumber bagaimana kita bisa mencapai klik kepada kecerdasan semesta. Semesta adalah istilah aslinya dari kita. Banyak istilah-istilah dari kita, sejak dahulu kala dari nenek moyang kita yang diambil, diadopsi, dimodifikasi, dibawa lagi ke sini. Seolah-olah itu adalah yang baru. Dan kita tidak mengetahui. Karena apa? Diputus mata rantai dari penghormatan. Hanya tidak ada pengenalan. Tidak ada rasa memiliki atau kebanggaan. Bahwa sesungguhnya nenek moyang kita sudah jauh lebih memiliki, lebih mempraktekkan mengenai daya ini. Maka ada akhirnya ketika kita terkonektivitas, terhubung dengan daya, ada daya guna. Lalu ada budaya. Budaya dari budi dan daya. Makanya sebuah bangsa yang besar terlihat dari peninggalannya atau hasil budayanya, karyanya. Ketika manusia yang berbudaya, maka dia memiliki adab. Adab dari mana? Dari daya. Dia terdaya nggak enak ya, terdaya Jadi dia memiliki terhubung langsung dengan daya. Dan di kita struktural daya-daya semesta yang ada alam jagat raya ini, kita dan miniatur dari semesta besar. Kita sebagai jagat alit ada poin-poin, ada titik-titik sumber-sumber daya.
Dari mulai yang halus, yang sangat lembut, yang kasar, yang besar, yang kecil. Besar dan kecil bukan berarti menandakan tingkat level kualitas, tapi kepada fungsinya. Yang sampai akhirnya dibawa oleh luar, bawa lagi ke sini, disebut cakra. Ada bias dari daya, disebutnya aura. Padahal itu semua ada di kita istilahnya. Ada astra, ada syakti. Maka ketika kita memakai kata dari bangsa kita yang sudah banyak digantikan, itu kita akan lebih mampu dan lebih terkonektivitas dengan tanah dan air. Makanya mencintai tanah air akan dengan sesungguh-sungguhnya, bukan hanya kata-kata atau pajangan. Karena pendiri bangsa kita, para proklamator, Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, merumuskan Pancasila bukan hanya supaya ada saja negara, tapi atas pengkajian dari keseluruhan para pemimpin-pemimpin sebelumnya, para kerajaan atau keturunan-keturunan dari Karatuan merumuskan Pancasila tersebut, yang dimana itu batang tubuh yang ada di diri kita, aktivasi astra kejiwaan. Hasilnya adalah Pancasila. Itu mengenai energi dan kesadaran. Energinya sudah, sekarang kesadarannya. Pada masa sekarang, seolah terpisah. Ada energi, ada kesadaran. Padahal, kesadarannya energi juga. Daya itu ya kesadaran itu sendiri. Ketika seseorang sudah terkonektivitas atau terhubung dengan dayanya, maka dia akan memiliki kesadaran. Karena kesadaran adalah kata yang diimbuhkan, ada diimbuhkan ya, ada tambahan kata imbuhan, ada ke dan an. Berarti berwujud apa? Tindakan. Segala sesuatu yang dilakukan menggunakan daya, menggunakan sang sadar. Maka kitanya memiliki kesadaran atau dihidupkan oleh kesadaran. Maka manusia yang berkesadaran, apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan, dia akan penuh dengan ketelitian. Dan terlepas dari salah dan benar. Salah dan benar pun itu merupakan bagian dari kesadaran. Tidak membenci sebuah kesalahan, tidak menyalahkan tindakan yang tanda kutip disebut kesalahan dan kebenaran. Mengenai kesalahan dan kebenaran, di konten selanjutnya saya akan sampaikan. Saat ini cukup sekian dulu. Silakan, ini adalah bahan referensi dari saya, Reza Rahasia. Kaji dan olah kembali. Jika berkenan, subscribe, tekan logo lonceng, nyalakan logo loncengnya agar dapat informasi kalau ada konten terbaru. Like, komen, dan share. Bahagia, sejahtera, selamat sentosa, berlimpah, panjang umurnya, serta mulia. Semuanya, segalanya, selamanya. Di sini senang, di sana senang, dimanapun senang. Saya Reza Rahasia, Sampurasun. Salam damai seluruh alam.